soal audit Satgasus sendiri ini kan juga aneh juga ini kasus pembunuhan Brigadir J Sambo yang patut dicurigai duitnya banyak begitu ya, karena semua diamplopin gitu ya. Nah, anehnya tidak ada barang bukti duit sama sekali begitu. Meskipun ada katanya ada di bunker berapa ratus triliun, ada apa, ini nggak ada, tidak ada uang sama sekali. Demikian juga Satgasus ini sendiri dibubarkan tok begitu ya. Masa sih Satgasus ini nggak ada duitnya? Percaya nggak Satgasus nggak punya duit begitu kan? Jadi nggak disebutkan ini berapa sih dananya, dana dari Satgasus ini. Nggak ada transparansi sama sekali. Nah untuk itu ini langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Abdullah Hamahwa ya. Dari FKN Front Kedaulatan Negara, silakan. Terima kasih Mbak Rahma. Yang pertama, Satgasus itu anggotanya 400-an. Dan semuanya polisi. Berarti ini bukan oknum polisi. Tapi institusi polisi. Jadi berarti benar kata Pak Letjen Soeharto tadi, institusinya yang harus dibenahi. Yang kedua, kasus kepolisian Hong Kong untuk membenahinya, polisi itu ditangkap seluruhnya di Hong Kong. Ditangkap seluruhnya. Baru kemudian dipilih mana polisi yang masih baik untuk bisa dipergunakan atau dipekerjakan. Ya terserah mau bubarkan atau apa terserah. Tapi ini saya cerita tentang kepolisian di Hong Kong. Setelah dibubarkan polisi di Hong Kong, baru dibentuk lagi. Sekarang itu Hong Kong terkenal sebagai satu negara yang bersih dalam korupsi. Karena itulah tadi Pak Letjen Soeharto mengatakan, setelah 99 tahun, masa kontraknya Hong Kong selesai, mereka tidak mau kembali bergabung dengan induknya Cina. Berarti persoalan serius adalah bahwa tidak hanya kita mengamandemen undang-undang kepolisian seperti disebutkan oleh Letjen Soeharto, tapi harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini sumbernya. Jadi kalau kita memperbaiki air kotor di hilir, di tengah, dan itu tidak akan bersih. Kalau hulunya itu tidak kita bersihkan. Dan hulu persoalan kita itu ada Undang-Undang Dasar 45 asli yang dirampok pada tahun 2002 dari 1999 sampai 2002. Yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 2002. Kemudian Satgasus itu tadi dibentuk, kata Pak Marwan, itu bulan Maret 2019 oleh Jenderal Tito, waktu itu sebagai Kapolri. Sebulan kemudian Pilpres. Jadi kita lihat runtutannya itu. Sehingga demikian maka benar apa yang disebutkan oleh Pak Marwan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa terlepas. Harus bertanggung jawab. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, mengaudit. Audit itu apa? Audit itu adalah meminta pertanggungjawaban administrasi maupun substansi. BPKP itu melakukan audit terhadap kementerian, pemerintah, lembaga negara, tapi dia lakukan pas audit, post audit. Kalau post audit artinya sudah selesai, sudah terjadi kecelakaan, sudah terjadi korupsi, baru BPKP melakukan audit. Karena itu ketika di KPK saya menyarankan BPKP dibubarkan, digabung dengan BPK. Karena BPK itu melakukan setelah peristiwa post audit. Sehingga dengan begitu maka dengan demikian BPKP harus bergabung saja dengan BPK. Keempat, kalau audit dari BPK atau BPKP WTP wajar tanpa pengecualian, tidak berarti bahwa di situ tidak ada korupsi, tidak. Karena audit BPK dan BPKP, audit administrasi. Ada dokumen-dokumen, pembuktian,
selesai, selesai. Karena itu banyak gubernur, bupati, wali kota yang WTP ditangkap KPK. Karena bisa disuap. Saya beri contoh. ASN kalau terbang itu harus pakai pesawat Garuda. Kemudian nginap di hotel berdasarkan jabatannya. Bintang 3, bintang 4, atau bintang 5, bergantung apa jabatannya. Tapi ketika pejabat ini, ASN ini datang bertugas, dia tidak nginap di hotel bintang 5 atau bintang 4 sesuai dengan SPJ-nya. Bahkan mungkin dia nginap di rumah keluarganya atau di penginapan biasa dan pakai pesawat yang bukan Garuda. Ketika membuat laporan bertanggung jawab kepada instansi maupun kepada Irjen maupun ke BPKP, seharusnya tiket Garuda. Tapi dia naik pesawat bukan Garuda. Maka di Jakarta dia datang ke travel bureau, dia beli tiket bodong 75.000. Dan dia lampirkan itu tiket Garuda. Selesai. Karena itu kenapa KPK dalam mengaudit pelaksanaan tugas pegawai pejabat tidak memeriksa tiket. Tapi memeriksa boarding pass. Kalau boarding pass berarti sudah naik pesawat. Tapi orang bandara beritahu sama saya, Pak Abdullah, boarding pass juga bisa dipalsukan. Sehingga akhirnya saya berpikir, oh iya, ini Indonesia. Bukan Eropa. Sehingga iblis itu tidak mau bertugas di Indonesia. Karena iblis kalah sama orang Indonesia. Nah jadi, begitu audit harus dilakukan, tidak hanya administrasi, tapi audit investigatif. Audit investigatif adalah bagaimana menelusuri bergeraknya itu uang. Maka disitulah kenapa perlu ada PPATK. PPATK bisa kemudian melaporkan kepada instansi terkait atau satgas terkait atau pansus terkait tentang pergerakan uang itu. Lain halnya kalau misalnya ketua PPATK juga sudah diatur oleh Istana dan Senayan, itu lain cerita. Tapi kalau PPATK menjalankan tupoksinya sesuai dengan undang-undangnya, maka dia akan lihat di mana uang itu bergerak. Sehingga berarti perlu melibatkan PPATK ketika kita bentuk pansus. Siapa yang harus membentuk pansus? Karena sistem perundang-undangan kita itu DPR dengan Presiden yang membentuk undang-undang, maka kemudian DPR mempunyai 3 kewenangan. Pertama, legislasi, kedua, budgeting, ketiga, controlling. Sehingga DPR punya kewenangan untuk bentuk pansus. Problemnya adalah kalau misalnya orang DPR itu juga sudah dibayar. Hasil survei KPK 2019 menemukan bahwa 51% anggota DPR yang sekarang dari 575 itu adalah pebisnis. Saya ulangi, 51% dari anggota DPR yang sekarang itu adalah pebisnis. Karena itu maka seluruh anggota Komisi 3 DPR memilih aklamasi, termasuk Partai Islam, Firly sebagai ketua KPK. Padahal Firly orang yang bermasalah di KPK. Agar supaya sesuai dengan rule of the game, bahwa DPR yang membentuk pansus, tapi anggota pansusnya itu bukan dari pemerintah. Anggota pansus harus dari civil society, dari SM, dari perguruan tinggi, akademisi, orang-orang yang berintegritas dan profesional. Kalau tuh untuk merepresentasikan pemerintah, ya mungkin 1-2 orang lah dari pemerintah yang dipilih masih ada sisa-sisa integritasnya untuk duduk dalam pansus. Tapi mayoritas harus masyarakat. Yang kelima, KPK tidak boleh tinggal diam. Karena ini menyangkut persoalan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Apa yang dijelaskan oleh Pak Marwan tadi itu dalam Undang-Undang 3199 Yunto Undang-Undang nomor 20 2001
itu pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan jika terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang atau koperasi, jatuh hukuman bla 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 bla. Dan pembentukan Satgas itu melanggar undang-undang. Berarti pasal 2 ayat 1 sudah terpenuhi unsur. Kemudian merugikan keuangan negara? Iya. Merugikan keuangan negara karena menggunakan APBN. Maka sudah memenuhi unsur, KPK harus bertindak. Kemudian pasal 3. Pasal 3 mengatakan bahwa barang siapa yang menyalahgunakan jabatan wewenang yang mendatangkan kerugian keuangan negara dijatuhi hukum bla 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 bla. Berarti Sambo yang menyalahgunakan jabatan wewenangnya untuk kemudian mengeksekusi 6 orang pengawal HRS di kilometer 50 dan yang lain-lain itu harus dikenakan pidana korupsi. Nah, sehingga dengan begitu maka KPK kita harus himbau. Kalau misalnya Firly tahun 2024 habis selesai masa jabatannya dan sebentar lagi akan pensiun, saya menyarankan kepada saudara Firly, gunakanlah sisa waktu yang ada untuk menebus dosa-dosa Anda dengan cara kemudian melakukan penyelidikan terhadap Satgasus Merah Putih yang menghabiskan uang puluhan triliunan, seperti itu. Tidak ada suara? Oke. Yang terakhir, kalau sudah ada pansus yang dibentuk oleh DPR, kemudian mayoritas anggota pansus itu dari masyarakat sipil, akademisi, LSM dan seterusnya, maka yang pertama mereka lakukan adalah harus mendatangi Kapolri untuk membuka semua apa yang terjadi di Polri. Karena saya dengan penghormatan kepada Kompolnas dan Komisi Kejaksaan, seumur hidup saya belum pernah saya menemukan Kompolnas memeriksa Kapolri. Dan Komisi Kejaksaan belum pernah periksa Jaksa Agung. Saya 8 tahun penasihat KPK 3 kali memeriksa pimpinan KPK yang melanggar kode etik. Bahwa sekarang KPK sudah jadi milik Jokowi itu lain cerita. Tapi dulu waktu KPK belum dimiliki oleh pemerintah, maka itu yang kita bisa lakukan. Sehingga demikian, maka ketika Kapolri mau menebus dosanya karena membiarkan Satgasus itu merajalela, maka dibuka semua program-program kegiatan-kegiatan di Polri bagi pansus sehingga kemudian bisa menemukan benang merah dan fakta-fakta yang faktual untuk menyelesaikan persoalan. Pertama seperti yang disebutkan oleh Letjen Jenderal Soeharto tadi, mengubah undang-undang kepolisian dan yang seperti saya katakan tadi kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian berarti pansus harus punya keberanian untuk meminta Kapolri memberhentikan sementara semua Kapolda, Kapolres, Kapolsek di seluruh Indonesia. Harus seperti lakukan di Hongkong. Kalau Hongkong semua polisi diberhentikan. Tapi ini saya cuma sarankan Kapolda, Kapolres, Kapolsek di seluruh Indonesia itu dinonaktifkan. Sehingga dengan begitu maka pansus ini mempunyai kebebasan untuk datang ke daerah-daerah dengan persetujuan dari Kapolri untuk melakukan. Kalau itu sudah lakukan, maka kemudian pansus itu betul-betul menemukan hal yang faktual. Jangan sampai terulang kasus di Malang. Apa itu di Malang itu? Penjurungan. Hasilnya disampaikan. Itu aneh bin ajaib. Ya tadi Pak Rahman mengatakan apa namanya? Tangga. Jelas sekali SOP FIFA tidak boleh membawa air mata, gas, air mata. Tidak boleh membawa. Bukan tidak boleh menggunakan, tidak boleh membawa ke dalam tempat tertutup. Ini dibawa
otomatis digunakan seperti itu. Jadi ini mirip dengan kilometer 50 dengan Durian 3. Jadi kilometer 50 TKP-nya dihancurkan. Kemudian di Malang kata Presiden ketemu dengan FIFA akan dibongkar untuk dibangun persis. Jadi dalam hal ini maka Presiden juga melanggar KUHAP. Dan untuk itu sebagai penutup saya minta DPR memanggil Presiden untuk mintai pertanggungjawaban baik terhadap membenarkan adanya Satgasus, membenarkan kilometer 50, dan membenarkan proses Kanjuruhan. Harus dimintai pertanggungjawab oleh DPR. Kalau itu maka saya akan angkat topi kepada DPR. Kalau tidak ya sama saja dengan yang lain-lain. Pertemuan atau ijtima atau acara di Monas yang terakhir itu 7 juta dari seluruh Indonesia. Tapi ketika Haris ditangkap tidak ada apa-apa. Bagi saya itu indikator. Bagi saya indikator. Jadi kalau mau bicara revolusi sekarang, yang mau turun 1 juta, 2 juta itu siapa? Jadi oleh karena itu maka tadi disebutkan oleh Pak Marwan itu ada pengkondisian. Misalnya nanti tanggal 4/11 ada peringatan 4/11. Saya mau lihat yang hadir ini ada nggak hadir? Seperti itu satu. Yang kedua nanti kemudian 212. Berapa yang hadir? 212 itu saya cuma perlu 1 juta orang. 500 istana, 500 Senayan. Insya Allah selesai. Dan saya siap di depan untuk ditembak oleh petugas. Yang muda-muda di belakang yang melanjutkan. Tapi ada yang bisa dilakukan secara individu dan keluarga. Yang pertama, jangan lagi ke mall dan supermarket. Berani nggak ibu-ibu? Jangan belanja ke mall dan supermarket. Jangan belanja ke Indomaret, Alfamaret. Ya, tapi kan cuma ibu dengan keluarga kan. Bagaimana itu memasyarakat? Kalau itu berlaku sampai Desember saja, insya Allah. Jangan belanja ke mall, jangan ke belanja supermarket, jangan belanja ke Indomaret, jangan ke belanja Alfamaret. Belanja di tetangga. Kalau di tetangga tidak ada, pergi ke pasar tradisional. Karena pasar tradisional masih mayoritas pribumi. Ini sudah bagus, bukan Aqua. Aqua itu punya Yahudi. Teori penelitian menunjukkan bahwa minum Aqua berturut-turut beberapa bulan bisa kena kanker. Sekarang kita lihat tiba-tiba semua media massa bicara tentang gagal ginjal. Kenapa ujuk-ujuk terus ada gagal ginjal? Apakah seperti lagi COVID-19 yang kemudian bisnis yang triliun rupiah? Coba Anda cari di galaksi manapun, di antariksa itu ada polisi, ada tentara, ada binturung untuk maksa harus vaksin. Tidak ada, kecuali di Indonesia. Karena Indonesia itu out of space, di luar tata surya. Kenapa? Karena ini bisnis. Bisnis. Anda vaksin gratis, tapi pemerintah bareng APBN. Pengusaha itu impor dari luar. Baru pemerintah bayar dengan APBN kepada pengusaha. Pengusaha sudah impor dulu, baru kemudian paksakan. Nah jadi, itu yang Anda lakukan secara pribadi sebelum 212.
Terakhir, kalau Anda punya saving puluhan juta, ya ambil saja beli perhiasan buat istri, buat anak perempuan. Tapi kalau ratusan juta sampai miliaran, konversi ke logam mulia, emas atau perak, sewa safety box di bank syariah, simpan di sana. Kalau itu berlangsung beberapa bulan, kondisi 97 bisa berulang. Jangan lupa, 97 pemilu Golkar mendapat 80,sekian%, terbesar di dunia. Tapi 98, Soeharto lengser. 67, bagaimana luar biasa kekuasaannya Soekarno. Tapi bisa lengser juga karena mahasiswa. 67 mahasiswa, 97 juga mahasiswa. Saya mau lihat mahasiswa nanti bagaimana bisa meniduri Senayan dengan Istana berhari-hari. STM, oke. Jangan saya, Pak Harto, Pak Marwan yang harus tidur di Senayan atau Istana. Tapi kalau tidak ada mahasiswa itu, ya apa boleh buat. Orang-orang tua harus turun untuk menyelamatkan anak cucu Anda. 2050, utang kita hari ini 2050 baru lunas. Kalau dibayar secara reguler. Belum lagi utang-utang baru dari 2023 sampai 2045. Barangkali itu catatan saya mau minta bukti 411 nanti dan 212 nanti. Dapat nggak 1 juta orang turun? Menurut Undang-Undang Dasar 2002, untuk melakukan impeachment terhadap presiden, maka DPR yang harus memutuskan dalam pleno DPR. Setelah pleno DPR memutuskan impeachment, baru DPR menyampaikan ke MK. MK setelah memutuskan presiden di-impeach, baru kembali ke DPR bawa ke MPR, baru presiden di-impeach. Itu menurut Undang-Undang Dasar 2002. Sementara tadi saya sudah katakan bahwa hasil survei KPK 2019, 51% anggota DPR itu ada pebisnis, berarti oligarki. 9% yang murni pilih. 40% itu hasil survei KPK itu dibiayai oleh oligarki. Dealnya apa? 2. Pertama, proyek. Kedua, undang-undang. Jadi Anda lihat pembangunan infrastruktur dari Aceh sampai Papua Barat itu melanggar ketentuan karena hanya dengan kepres, tidak dilelang. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Itu adalah deal antara mereka dengan perusahaan. Sehingga berarti secara matematik, kalau kita mengharapkan DPR untuk melakukan impeachment kepada presiden, itu tidak bisa. Kalau toh juga tiba-tiba bisa datang ke MK, ketua MK itu iparnya Pak Lurah. Apakah bisa ipar Pak Lurah menjatuhkan hukuman kepada iparnya seperti itu? Nah, karena itu maka tidak ada jalan lain, harus ekstra parlementer. Nah, ekstra parlementer itu berbagai cara. Bisa sistem 67, bisa 97, bisa kita sesuaikan dengan sistem 2002. Persoalannya adalah, benar kata Ustadz KMJ tadi, bisa saja bahwa yang sekarang ini oposisi kemudian menjadi penguasa sehingga kemudian mengganti saja. Karena itu maka tadi Pak Harto dan saya juga sudah kemukakan bahwa kembali ke Undang-Undang 45 asli, maka kemudian yang berwenang itu adalah MPR, memilih presiden, wakil presiden, seperti itu. Dan yang muda di sini kan Pak Rahmat saja kan. Jadi kalau beliau jadi menteri urusan perempuan ya tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi saya ini kan sudah 75 tahun. Apakah saya masih hidup tahun depan atau 2024 atau ketika memasuki Istana dan Senayan saya ditembak oleh M16 nanti kemudian? Kalau Pak Marwan insya Allah nanti Menteri SDM
Ya, SDM itu kalau apa namanya. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Coba, beliau pakar tentang SDM. Berapa batu bara kita, berapa minyak kita, dan seterusnya. Kemudian, kalau pemerintahan itu kembali kepada pemerintahan rakyat sesuai Undang-Undang 45, kita tidak perlu utang dari negara manapun. Coba Bapak Ibu pikirkan dengan logika sederhana. Kita penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nomor 1. Kok antri mak-mak beli minyak goreng? Supir-supir trek antri isi solar. Kan aneh bin ajaib. Beliau menguasai. Kenapa seperti itu? Nah oleh karena itu maka di dalam Islam yang non muslim yang hadir, dalam Islam memang tidak boleh minta jabatan. Tapi kalau diberikan itu wajib. Wajib. Karena itu maka perintah amanat. Tapi tidak boleh meminta. Kalau diamanahkan itu laksanakan. Sebagai penutup, untuk mengatasi kesemrawutan tadi, saya mau cerita soal Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Seorang sahabat mengatakan, wahai Ali, kenapa waktu Anda jadi khalifah banyak unjuk rasa di mana-mana? Waktu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah tidak ada unjuk rasa di mana-mana. Kata Ali, betul. Waktu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah tidak ada unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya sampean. Jadi saya tidak persalahkan Jokowi 100%. Tapi rakyat. Maka ruangan ini akan mengatakan, saya tidak pilih Jokowi. Iya. Tapi bagaimana waktu TPS, ke kecamatan, ke kabupaten, apa Anda berpartisipasi untuk mengawal itu? Sehingga kemudian, itu problem. Jadi kalau kita tidak berhasil parlementer, maka kalau Pilpres pemilu 2024, maka Anda harus siap terjun dan tidak usah dibayar untuk bersama-sama menyaksikan sampai kemudian dikawal sampai kecamatan, kabupaten, dan jangan lagi nanti seperti kemarin itu jam 2 pagi diputuskan oleh KPU Pilpres. Kenapa Anda tahu? Kenapa diputuskan jam 2 pagi? Karena itu bulan Ramadan. Mereka itu orang Islam. Kalau siang loh itu batal puasanya. Karena itu dia tidak mau berbohong buat itu. Itu karena mereka Islam. Jadi kalau berbohong, puasanya tidak batal tapi rusak. Karena itu dibuat jam 2 pagi. Sehingga puasanya tidak rusak seperti itu. Sederhana sekali secara matematik seperti itu. Oke, Pak Raja.